Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kembali lagi di channel YouTube saya. Kita hari ini akan membahas tentang apa ya? Oke, dan kali ini kita lanjut membahas tentang tugas yang saya buat, tugas pendidikan kewarganegaraan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ardian Putra Pratama, NIM K100220020, dan saya dari kelas A. Sebelum itu, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang lembar kerja project video. Untuk yang lalu saya membuat poster, kali ini saya akan membuat video. Oke, untuk selanjutnya topik yang akan dipilih. Nah, topik apa yang akan dipilih kali ini? Topik kali ini adalah peran generasi muda dalam gerakan anti korupsi. Sebelum itu, kita akan masuk ke identifikasi masalah terlebih dahulu. Identifikasi masalah yang pertama. Identifikasi masalah yang pertama, maraknya praktik korupsi di berbagai sektor kehidupan bangsa dan bernegara yang menghambat pembangunan nasional dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kurangnya kesadaran generasi muda tentang peran strategis mereka sebagai agen perubahan atau agen of change dalam gerakan anti korupsi. Yang ketiga, praktik koruptif masih menghantui lingkungan kampus seperti mencontek, tipsen, titip absen, plagiarisme, dan gratifikasi kepada dosen yang merupakan bibit-bibit korupsi. Yang keempat, generasi muda belum cukup memahami peran pelopor dalam mengawal kebijakan publik dan melakukan pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya, relevansi topik dengan bidang studi. Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran di akademik, tidak plagiarisme, tidak memasukkan data penelitian, dan ataupun manipulasi hasil uji klinis adalah bentuk korupsi intelektual yang sangat berbahaya karena dapat membahayakan keselamatan publik dan merusak kredibilitas ilmu pengetahuan. Untuk yang kedua, pada sektor farmasi dan kesehatan sangat rentan terhadap praktik korupsi seperti pengadaan obat atau alat kesehatan yang fiktif dan harganya di-markup. Generasi muda yang berintegritas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menolak praktik ini ketika memasuki dunia kerja. Yang selanjutnya, membangun budaya transparan dan akuntabel sejak mahasiswa karena akan membentuk profesional yang bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang selanjutnya, kegiatan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa program studi farmasi di berbagai daerah menunjukkan relevansi langsung di bidang ini dalam mengedukasi generasi muda tentang pentingnya integritas. Yang selanjutnya, relevansi topik dengan mata kuliah. Dan yang pertama, topik ini secara langsung relevan dengan materi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi yang mencakup hakikat anti korupsi, nilai, dan prinsip anti korupsi, serta peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, kewarganegaraan mengajarkan 9 nilai integritas, yaitu jujur, mandiri,
tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras yang menjadi pondasi gerakan anti korupsi. Yang ketiga, metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah efektif untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sosial. Yang keempat, kewarganegaraan membekali mahasiswa dengan kesadaran hukum dan pemahaman tentang peran lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian dalam pemberantasan anti korupsi. Pemberantasan korupsi. Mohon maaf. Halo YouTube, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat suatu konten video tentang upaya anti korupsi, peran mahasiswa dalam memberantas korupsi ya. Oke, bagaimana keseruannya? Kita lanjut ke selanjutnya. Daya korupsi di kalangan mahasiswa. Korupsi terasa jauh dari diri kita, tapi dampaknya kita rasakan setiap hari. Lalu, apakah yang bisa kita lakukan? Korupsi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sendiri diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, berikut saya tampilkan gunung es korupsi, petty grand political corruption, tindak pidana korupsi, corruption hazards, dan potensi masalah penyebab korupsi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita pada fokus di perilaku di dunia pendidikan, yaitu contoh korupsi pada mahasiswa ya. Korupsi tidak selalu berkaitan dengan uang dalam jumlah besar. Jadi korupsi tidak selalu dengan uang ya. Di lingkungan kampus sendiri, perilaku korupsi dapat muncul melalui tindakan sederhana yang sering sekali dianggap sepele. Yang pertama adalah penyalahgunaan dana organisasi. Nah, ini bagi pengurus-pengurus, ayo dananya untuk apa saja? Yang kedua ada penjiplakan karya ilmiah. Nah, ini melakukan menjiplak milik orang lain dan klaim kalau itu buatan sendiri padahal buatan orang lain. Yang ketiga ada suap menyuap pada proses penilaian. Nah, ini memberikan salam-salaman kepada dosen untuk mendapatkan nilai lebih tinggi atau keuntungan ya dalam hal lainnya supaya gampang apalah itu. Yang selanjutnya penggunaan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi. Nah, fasilitas kampus ini ya untuk kepentingan bersama, tidak untuk diri sendiri. Dan jangan kalau ya gitulah. Untuk yang selanjutnya ada pemalsuan dokumen. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mahasiswa memasukkan dokumen transkrip nilai atau surat keterangan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, ini adalah contoh bibit-bibit korupsi yang sering dinormalisasi. Ayo, mahasiswa anti korupsi. Peran mahasiswa spesifik dan konkret. Ini sebetulnya sama.
dengan karakter spesifik maupun yang konkret. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah melaporkan. Nah, kita melaporkan sesuatu kegiatan yang menurut kita ini kayaknya ada penyimpangan, ini katanya ada penyelewengan. Nah, kita bisa melaporkan itu ke call center KPK, yaitu nomornya 198. Yang kedua, kita bisa mengawal anggaran. Anggaran dalam apapun, dalam kegiatan apapun itu, kita harus transparan, setransparan mungkin. Itu dibuat untuk apa dan berapa jumlahnya, nah itu harus transparan. Yang ketiga, kita sebagai konten kreator. Nah, konten kreator kita bisa membuat konten-konten edukasi, konten-konten ya apapun itu kita menyuarakan anti korupsi. Menyuarakan anti korupsi secara digital. Yang keempat, kita melakukan penelitian yang detail tentang anti korupsi. Kita mempelajari apa itu korupsi dan bagaimana cara menghindari dari korupsi. Yang kelima, kita bisa memilih pemimpin yang cerdas. Nah, kita harus memilih pemimpin baik yang jabatan tertinggi maupun yang jabatan terendah. Jangan karena dia mengasih barang atau apapun itu yang paling banyak jadi kita pilih. Ya jangan gitu, sesuai hati nurani kita dan jangan ya karena omongannya. Nah, yang keenam kita harus teladan tolak kecurangan dalam hal akademik. Nah, kita jangan curang. Untuk selanjutnya, ini dia adalah jadwal layanan publik dari KPK. Layanan ini tidak bisa untuk WhatsApp ya. KPK sudah tidak melayani WhatsApp, tapi tidak tahu untuk saat ini. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau aspirasinya. Nah, ini untuk ada 6 layanan dan operasionalnya dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai setengah 4. Istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Nah, untuk call centernya ada di yang putih itu, ada Facebooknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Instagramnya official KPK. Nah, kita bisa melaporkan ke call center 198. Email pengaduannya @kpk.go.id dan portal kawasan waktu siaga www.kws.go.id atau sistem SPAN lapor.go.id. Nah, Kurt cobain pernah memberi quotes yang sangat bagus sekali, yaitu the duty of is to challenge corruption. Masa depan bersih dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Oke, sekian penyampaian konten dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kekurangan dari hal visual ataupun perkataan saya tidak baik di hati Anda ataupun Anda kurang jelas. Mungkin bisa komen-komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Untuk yang selanjutnya, kita akan memasuki proses editing video dalam alur cerita ini. Alur cerita. Oke, kita akan memasuki proses editing. Sebelum itu, kita akan import data dari file. Contohnya data ini kita akan upload ke sini. Dan ya, ini kita tinggal masukkan ke sini dan ke sini. Lalu kita atur dan kita crop. Yang selanjutnya kita akan proses editing dengan lengkap. Oke, sebelum itu yang terakhir kalinya saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan, salah dalam proses, dan ada sedikit-sedikit yang kurang. Mohon maaf. Sebelum itu, saya akhiri pembuatan proyek kali ini. Saya sendiri, Adrian Putra Pratama, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.